Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu ilan nasi kafatan basyara wa nadhira hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilaih wa arsada ya'allama ummatuh annal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah kesempatan sore hari ini maghrib Allah berikan kemampuan pada kita semuanya untuk bisa hadir di mushola Al-Mubarak, Jamaah Al-Mubarak, Jamaah Selikur di Al-Falah, Al-Muhajirin dan yang lainnya sampai jadi mulia. Alhamdulillah, ini ngaji mudah-mudahan merupakan amal soleh kita. Kita ngaji itu waktunya tidak lama. Kita ke masjid itu enggak lama, kita ngibadah itu enggak lama, sebentar, karena kita terbatas oleh umur. Sebentar, apalagi kita sudah sepuh-sepuh, 60 tahun, 70 tahun, betul-betul siap ke sore menjelang maghrib, karena dibatasi oleh umur. Enggak lama kita taat kepada Allah itu enggak lama, gitu. Sholat itu enggak lama, namun waktu yang tidak lama kita ini menentukan untuk waktu yang lama selama-lamanya. Kita serius betul, tenanan, capek, kerja keras, cari dunia. Kerja mempengoyo serius. Setelah kerja dapat uang. Kita uang belikan baju, baju akan rusak. Kita belikan makanan, makanan akan habis. Itu terus diseriusi. Seriusi padahal akan rusak. Tanah, rumah, kendaraan enggak bawah, tapi orang itu serius betul kerja itu. Sedangkan masalah akhirat itu akan kita bawa menghadap Allah kekal selama-lamanya. Banyak orang enggak serius, banyak enggak serius. Nah, kon kerja itu betul-betul mantap, kerja keras seriusnya, tersediakan waktu 28 jam full, bahkan terkadang lebih. Tapi untuk cari akhirat yang kekal, ya Allah, enggak ada waktu. Ngaji hanya berapa, setengah jam, 1 jam, enggak ada waktu. Baca Quran enggak ada waktu, enggak tersediakan waktu, ya Allah. Sholat malam enggak disediakan waktu. Tahu udah delok bal, delok bola. Saiki piala dunia. Nah. Bola mania itu tersediakan waktu sampai jam 1. Ada yang sampai jam 1 delok bola, Pak. Yang mana, Pak? Yang mana? Itu. Ya Allah. Maka kita berubah mindset kita. Allah berikan kekuatan ngaji, menyediakan waktu untuk ngaji, enggak lama untuk bekal dalam kehidupan yang lama selama-lamanya. Golek dunya ki ran enteke. Golek dunya enggak ada titik-titiknya. Tapi ingat, kita akan menghadap Allah. Ya, kemarin ditelepon apakah ngaji ataukah tidak karena beberapa jamaah ikut muktamar di Sulu. Jadi kita sampaikan ya tetap ngaji walaupun jamaahnya tidak begitu banyak. Jadi Solo penggembira muktamar itu ada yang meninggal dari Medan. Dan sekarang ini yang mengejutkan lagi, Ibu Ustazah Yuliana Sari, istrinya Bapak Soleh. Pak Soleh itu ketua MUI mantan, yang sekarang Pak Zakaria Ahmad ketua MUI-nya. Beliau dosen IAIN, istrinya meninggal. Ya Allah,
yang lebih. Saya kadang-kadang kalau bicara masalah kematian deg-degan, Pak. Karena terkadang bayangkan gini, orang kalau sudah mati sekarang ngapain coba? 3 bulan yang lalu, 2 hari yang lalu ketika meninggal, ngapain mereka? Bayangkan kalau kita yang mati, pikiran kita kemana, jasad kita jadi apa, terus kita di mana, Pak? Ya Allah ya Rabb, merinding gak usah mengenai mati itu. Pak Soleh itu kan sakit yang lama, sekarang di Rusik Gorda. Tapi justru yang meninggal siapa? Istrinya, yang sehat waras. Kayak di B Timur itu istrinya dorong suaminya kursi roda, suaminya ke rumah sakit. Didorong-dorong ngantarkan istri, tapi justru istri yang meninggal. Itu namanya umur, Pak. Ya Allah, umur seperti itu kita nggak ada yang ngerti. Kita nggak ada yang ngerti. Yang muda dulu, yo boleh nggak apa-apa. Yang tua belakangan juga nggak apa-apa. Tapi orang tua itu ngalahan. Silakan yang muda-muda dulu. Aku ya mau ya. Itu hitungannya begitu, Pak. Kita harus sadar, kita harus sadar. Akhirat itu kekal abadi, awet abadi selama-lamanya. Dunia itu enggak lama. Yang kita cari, yang kita perjuangkan, yang kita tinggal. Tapi justru yang kita tinggal itu malah diseriusi, ya kan? Ditenanani. Disediakan waktu full, capek enggak jadi masalah, sakit tetap kerja, tapi itu akhirat. Ya Allah, kita harus menyadari itu. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus yang paling penting itu nanti hati dan amal perbuatan. Tadi ini juga kalau bisa sih, kita itu kalau terbebas daripada dosa itu kayaknya susah. Bapak Ibu yang nggak pernah berbuat dosa siapa? Yo saya tanya. Atak putu. Rasul saja sebagai manusia pernah melakukan kekeliruan Rasul itu. Tapi Rasul maksud ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua manusia yang kadang-kadang apalagi penyayang setan gepeng kayak gini, Pak. Sundel bolong, macam-macam itu. Kalau kita pas tausiah yang muncul yang kayak gitu. Sekarang itu meminimalisir melakukan perbuatan dosa. Kalau bisa itu sekecil mungkin. Tadi itu saya istighfar, Pak. Ya Allah, diundang kondangan ngantenan. Tapi bukan saya jadi nganten bukan saya. Terus juga nganten enggak. Menghadiri kondangan. Kalau pagi itu ngisi pengantenan, ada orang-orang walimahan itu. Kemudian kalau tadi sore menghadiri undangan nganter. Ya Allah ya Allah, pakaiannya kok ora isin, Pak, celananya, kaosnya. Ya Allah, itulah ketika Allah mencabut malu seseorang, Pak. Sudah kemudian sama sekali. Lanang wedok kidungan nang apa kuwi? Nang panggung, nang ngisor tuwek-tuwek do mangan-mangan lho ora duwe perasaan. Dia terkadang serba sulit sekarang ini, Pak. Rata-rata memang mengadakan organ tunggal, campur saru, organ tunggal. Ya kalau nggak bisa menghindari setidaknya kon nggo jilbab, pakaiannya sen enak dipandang gitu loh, enak dipandang. Kalau semacam tadi itu kan bukan menimbulkan kemaslahatan. Ora didelok gratis vitamin A. Didelok ya astagfirullah gitu. Coba jal piye. Enggak pas nang ngarep ya Allah. Akhirnya saya memandangi istriku dan ya Allah ya Rabbi dak dikduk. Ya kalau nggak bisa menghindar paling tidak kadang-kadang kan sumbangan konjung ini kan pakaian sing apik, Pak. Aja sing metet sing nyetrum lho. Oh, normal ya aja. Rata-rata maka saya itu kalau kondangan malah menjelang maghrib atau setelah
maghrib. Kan udah nggak ada itunya kan. Itu lebih selamat. Gitu. Nah, orang malah nanggap wayang tenggul karuan. Ini pelajaran hari ini, ya. Itulah namanya kematian. Maka sedia payung sebelum hujan. Jangan mentang-mentang masih muda, itu. Jangan mentang-mentang masih muda kemudian terus seenaknya saja. Belum tentu. Banyak yang muda duluan. Sekarang ini yang terkadang justru ngedeg-deg itu kematian-kematian mendadak itu. Kemarin perjalanan ke Tandus lewat Lampung Timur itu, kemudian Islamic Center Lampung Timur Sukadana, maju 100-an meter ada kecelakaan dan memang sepertinya meninggal. Anak-anak muda ngebutnya karuan. Kadang-kadang kita ini benar Pak, tapi musuhnya ya Allah ya Allah. Makanya kalau kita sudah persiapan amal soleh, tenang Pak, tenang. Ya, coba sekarang bapak-bapak ini yang sudah siap untuk ninggal siapa? Pun siap? Kondel. Siap? Kondel banget. Siap ora siap ya kudu siap. Tapi masalahnya siap ya siap nek sangene ora cukup ya remuk, Bu. Sangu yang paling utama sangu. Maka innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu sesungguhnya amal seseorang itu yang menentukan kita itu adalah di akhir. Di akhir hidup kita itu, Pak. Gitu loh. Walaupun dulu seorang yang kelam, seorang penjahat, seorang yang tidak baik, dosanya banyak, tapi ketika akhir hayatnya jadi orang yang baik, itu adalah baik. Maka lebih baik dari mantan preman daripada mantan ustadz. Ada mantan preman? Ada? Keren. Apa itu Pak? Sobat, seorang dulu ada seorang yang pernah membunuh 100 orang. Ayo, cung, siapa yang pernah membunuh 100 orang? Agi tobat, urung punya amal soleh, ditobatnya diterima masuk surga. Bersisa seorang yang alim, seorang yang zuhud, ahli ibadah, tapi akhir hidupnya tidak baik, neraka. Maka innamal a'malu khawatimihah itu yang menentukan di akhir hidup kita ini. Pernah melihat Mike Tyson? Saya waktu itu saya melihat dengan mata kepala sendiri Mike Tyson itu. Karena ketika itu saya lihat di TV. Ya, walaupun tinju itu jatuh terus tapi pada akhirnya mampu memukul KO itu yang menang. Nah, itu sekarang ini kita yang sudah umur ini, Pak, 50 tahun, 60 tahun ya itu tenang. Tenang, memperbagus galanya sangat-sangat menentukan. Hidup di dunia yang tidak lama ini menentukan untuk waktu yang lama dan selama-lamanya. Maka apa salahnya, apa kelirunya kalau kita ini sabar, menahan dari yang dilarang agama, terus ibadah, terus sholat beramal, waktunya tidak lama. Anak cucu serahkan kepada Allah. Anak itu titipan, bukannya membuat, bukan kita, itu bukan milik kita. Allah titipkan ruh itu melalui seorang suami di rahim seorang istri, seorang ibu dititipkan tip. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kan suami istri bergaul, ya bergaul suami istri, kemudian istrinya hamil. Coba, suami ngapain coba? Istri nggak pernah ngapa-ngapain.
Wayah duren njaluk semangka, musim semangka njaluk ciplukan, musim ciplukan njaluk wedhus, musim wedhus njaluk terenggiling. Wong ngidam. Tuh, procot kemudian anaknya lengkap. Anak kita lengkap, ada tangan, ada kaki, ada kuping. Pernahkah kita membuat tangan anak kita? Enggak. Pernahkah kita membuat kaki anak kita? Tidak. Allah yang menciptakan, maka Allah yang bertanggung jawab atas rezekinya. Kayak cicak itu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Merayap itu kan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah syariatnya. Wis, wong Jawa nek obar mamah. Allah ketukan si nyamuk mendekati si cicak. Allah desain lidahnya cicak sedemikian rupa sehingga langsung bisa menyambar hap makanan si nyamuk itu kenyang. Orang-orang ya nek rezekine, cicak ya nek kalau monggo ya nek rezekine ya coba Pak, undur-undur ya nek rezekine. Allah yang menciptakan apalagi anak-anak kita. Sekarang kita pikirkan adalah kehidupan setelah kematian kita nanti. Ya Allah ya Rabb. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Ya, ngaji kita ini Ustadz orang mangkat karena melok itu muktamar. Semoga membawa kemaslahatan. Kita ngaji surat Al-Lail. Nah, melanjutkan yang kemarin surat Al-Lail. Baik, kita baca ya. Kita baca dulu sampai berapa menit lagi nih, Pak? Iya, masih kurang masih ada waktu 28 menit. Ya. Baik, saya membaca, kemudian Bapak Ibu bisa menirukan. Silakan kalau membawa mengambil Al-Qur'annya, kalau enggak memakai juga fasilitas handphone juga dipersilakan. Surat Al-Lail dari ayat yang ke-12. Surat Al-Lail ya, surat Al-Lail dari ayat yang ke-12. Surat Al-Lail itu ya, surat Al-Lail ya. Sudah semua, Pak? Ya. Saya dulu nanti ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Iya, saya ulang lagi, kha-nya agak di kha ya, bukan kha. Kha agak kayak di riak itu ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Enggak? Wa inna lana lal akhirata فأنذرتكم نارا تلظى
la yaslaha illal ashqa. Ya, hanya masih kurang panjang. Ya, itu menunjukkan 5 harokat. La yaslaha illal ashqa. Ya. Yaslaha illal ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya. Masih ada terkadang besok mendengarkan zal itu dibaca da. Alladzi kadzdzaba wa tawalla seperti itu. Sok-sok seperti itu. Idza zulzilatil, ada yang baca idza juljilatil, itu keliru. Itu. Azab, wah, pokoknya kena ajab, diajab ya gitu ya. Jadi itu makhrajnya benar ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Masjid. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Enggak. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Lagi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Ya, illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ada yang belum hafal Bapak Ibu? Banyak. Iya. Cuma sekalian nanti kita munculkan jadwalnya ya. Nanti insya Allah mulai besok ya, kita share jadwalnya. Jumat pertama siapa, materinya siapa, Jumat kedua apa, Jumat ketiga apa, Jumat keempat apa, Jumat kelima apa. Gitu. Baik, jamaah sekalian, nanti kita baca ulang setelah kita selesai menerjemahkan.
Saya ulangi penterjemahan dari yang pertama, dari ayat 1 yang bulan lalu. Allah bersumpah pakai wawul qasam. Ingat ketika Allah mengawali dalam sebuah surat dengan kalimat qasam, salah satu tanda dengan wawu. Wawu harful qasam dan pasti kasrah. Isim itu aslinya al-lailu karena ada wawu jadi walaili mengandung arti sumpah. Berarti ketika diawali dengan kalimat sumpah, Allah akan memberitakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Walaili idza yaksa, demi malam yang telah menyelimuti siang. Tadi itu pergantian siang dan malam maghrib. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang terang benderang. Itu terang jelas. Tuh. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini semua Allah ungkapkan agar makhluk-makhluk itu betul-betul mengakui akan kebesaran Allah. Sehebat manusia, siapapun saja tidak akan mampu menandingi kebesaran Allah ini. Tentang pergantiannya siang ke malam, tentang siang yang terang benderang, tentang penciptaan langit, penciptaan laki-laki dan perempuan, tidak akan mungkin bisa itu manusia bisa menandinginya. Walaupun ada teori cara membuat anak laki-laki, anak perempuan. Ada yang pernah mempraktekkan itu? Siapa yang pernah mempraktekkan teori membuat laki-laki dan perempuan? Siapa? Ya rata terbukti, Pak. Terus begitu aja anaknya kadang-kadang lanang, kadang-kadang wedok. Nah, kemudian jawab sumpahnya, inna sa'yakum lasata. Ojo meri, nasib wong itu beda-beda. Inna sa'yakum lasata, sesungguhnya pekerjaan seseorang itu bermacam-macam, beda-beda, keahliannya beda-beda. Ahli bangunan, ahli IT, ada yang kerjanya guru, kalau ahli ngerumpi ada enggak? Rene. Ada yang kerjanya elektronik, otomotif dan sebagainya. Allah ciptakan bermacam-macam pekerjaan. Ada yang ahli tukang bakso. Wah. Macam-macam. Ya, kita menerima yang pandum, disyukuri apapun profesi kita masing-masing. Kalau sudah disyukuri kita tenang, Pak. Kalau kita mensyukuri apa yang ada, harta, pekerjaan, kita tenang, dan Allah menjanjikan akan mencukupi itu. Tapi kalau kita nggak syukur, udah kurang rasanya, bersulot terus, Pak. Fa'amman a'ta wattaqo, fa'amman, maka sesungguhnya orang a'ta wattaqo, siapapun orangnya, mereka yang memberi, bersedekah, berinfak, dan mereka juga bertakwa. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa, dan dia membenarkan bil husna akan kebaikan itu. Dia yakin akan kebaikan, nilai kebaikan apa yang ia kerjakan itu. Dia membenarkan tentang surga. Apa balasannya, Pak? Allah menjanjikan fasanuyassirul yusra, maka Allah akan memudahkan untuk menuju sesuatu yang baik. Dalam kebaikan Allah mudahkan itu. Itu Allah memudahkan sesuatu yang kepada kebaikan. Gitu. Siapa yang suka sedekah, membantu orang lain, suka berinfak, dia orang yang bertakwa, mereka pun yakin akan hal itu, akan balasannya, maka Allah akan memudahkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Kita pengen kebaikan, dimudahkan jalannya, dimudahkan caranya. Sebaliknya, fa'a wa amman bakhila wastaghna, adapun siapa yang bakhil, sapa sing pelit, sapa sing medit, bakhil medidil kaya buta bakhil.
Kemudian wakadzdzaba bil husna, dan dia tidak meyakini akan kebaikan itu. Dia enggak membenarkan akan adanya surga. Fasanyassiril yusril usra, maka dimudahkan untuk melakukan keburukan. Dimudahkan untuk melakukan dosa. Ini wong sing pelit, orang yang enggak mau menolong orang lain, maka Allah mudahkan berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang suka membantu, Allah mudahkan dalam berbuat kebaikan. Arep ngaji mudah. Contoh Pak nggak percaya, kabeh wong rata-rata ketika ada azan krungu Pak, denger. Tapi buktinya nggak semua orang merespon itu. Ada yang bekerja berlalu, naik kendaraan berlalu, tapi orang-orang dimudahkan kebaikan, mereka merespon azan itu, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya, dia ke masjid, termasuk woro-woro pengajian, wong dombo WA enak pengajian, tapi wong ono sing ngrespon, ono sing ora, seperti itu. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang belum hafal nanti dihafalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidaklah wa ma yughni itu, dan tidaklah berguna hartanya apabila ia telah binasa. Hartanya babar blas ora ono gunane. Maka ketika hidup numpuk hartanya banyak di mana-mana, Pak. Karena gunane rekoso kita ini cari harta. Wes, kalau nggak percaya di lingkungan kita apa yang telah meninggal, Pak. Coba. Lingkungan kita, orang-orang yang kita kenal telah meninggal, hartanya banyak. Coba, sekarang hanya kenangan. Gula rekasa, ya kalau benar. Kalau cara mencari harta dengan berbuat dosa, kan melas. Itu rumah si almarhum, itu tanah almarhum, macam begitu. Mencari rekoso, nggak ada gunanya. Maka kemarin ada seorang ibu ke rumah di silaturahmi minta pendapat. Dia punya tanah sekian, anak-anaknya dibagi-bagi, kemudian dia masih ada sekian tanah dijual untuk umroh. Saya katakan benar sampai baca, karena memang seperti itu. Duwe bondo, duwe harta, jangan untuk anaknya semua. Itu milik kita. Kita yang cari, wongko yang cari, ya untuk kita untuk ibadah, penyelamatan kita dari sengatan api neraka. Anak ono rezeki ini dibagi. Dia semuanya ini, dia ada 1, 2, 3, 4 anak. 1 dapat sawah, tanah, kemudian dia sisanya itu dia wakafkan untuk masjid, satunya lagi dia untuk haji suami istri. Benar itu, karena memang itu harta yang rekoso kita, yang cari kita. Maksud kayak anak perungnya enggak, untuk kita untuk ibadah, menyelamatkan kita semuanya itu. Baik, jemaah sekalian. Nah, berapa menit lagi? Tinggal 12 menit. Sekarang kita terjemahkan. Ya, kita terjemahkan ayat yang ke-12. Thayyib. Nutarjim hadhil ayatan wa ayatan. Hal fahimtum? Kaifa? Hal fahimtum? Loh, lima atas kutun. Kada diam kabeh. Apakah Anda paham? Hal fahimtum, apakah Anda paham? Jawabnya naam, fahim. Nah, gitu. Lima atas kutun, kenapa diam saja? La adri. Saya ingat tahun 93 itu aku ngajar bahasa Arab. Ya gerak wani-wanian bocah-bocah tangguh praktek bahasa Arab nuwi. Ya ngomong karo caca sing cah cilik ora ngerti ta. Sebenarnya gayane wae, zamane semua. Ya. Inna artinya sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya kami. Kalau inna pendek sesungguhnya. Ngalaina, ngala plus na, nanya ana, ngala pada nanya kami. Ngalaina pada kami.
lal huda. La itu untuk, huda artinya apa? Petunjuk, hidayah. Masjid hidayah itu masjid petunjuk ya. Kemudian ada pengajian al-hidayah itu pengajian yang petunjuk. Huda, hidayah itu jasbu ikat belangkon sama juga sami mawon. Inna sesungguhnya alaina kepada kami, atas kami lal huda itu petunjuk. Wa inna, wa artinya dan. Ini bukan demi ya. Kalau di awal tadi demi karena harful qasam. Huruf summa. Inna sesungguhnya. Lana, la itu juga pada. Na kami. Besok bisa kita membawa Al-Quran. La untuk akhirat. Wal ula. Wa itu adalah dan, ula itu dunia. Kan gitu. Wa inna lana lal akhirati wal ula. Fa'angzartukum. Fa itu artinya maka. Fa'angzartukum artinya fa maka. Anzartukum, angzaro memperingatkan. Tu itu adalah saya, kum adalah kalian. Maka saya telah memperingatkan kepada kamu semua naron, yaitu api atau neraka. Nar itu api. Nar itu neraka. Ada enggak orang yang namanya nar? Nar itu api. Anar. Baru kadang-kadang kan ya disambungkan dengan yang lain ya. Sunarto, apito ya. Dan nama yang enggak boleh itu kalau nama Tuhan, Pak, nama Tuhan. Artinya menyerupai Tuhan, tapi nama-nama itu harus berdiri. Ada yang enggak boleh itu adalah nama Allah yang berdiri sendiri. Seperti Ar-Rahim, enggak boleh itu. Itu Ar-Rahim harus ada Abdur Rahim. Ar-Rahman enggak boleh itu, harus ada depannya Baitur Rahman atau Abdur Rahman. Karena Ar-Rahman itu nama Allah. Al-Awal ya kan, jadi Al-Awal. Saya pernah mengusulkan buat ditambahi. Al-Awal itu Allah, nama Allah itu menjadi Baitul Awal gitu. Itu yang di kepayungnya ada Ar-Rahman. Saya sarankan jadi Baitur Rahman. Itu rumahnya Allah, Baitur Rahman. Itu kalau orang Abdur Rahman, Abdur Rahim, ada tambahan. Taladza itu menyala-nyala. Fa'angzartukum narang taladza, maka saya ini kata Allah telah peringatkan kepada kalian itu api yang menyala-nyala. Nek bahasane wong selikur iki bulat-bulat. Bulat-bulat. Neraka yang paling ringan itu nerakanya siapa? Abu Thalib. Bayangkan neraka yang paling ringan. Itu Nikita Mirzani. Kenal Nikita Mirzani? Kok ada guyu? Jangan-jangan fan-nya gue. Nantang pengen dilebok neraka. Ya Allah ya. Neraka yang paling ringan itu nerakanya Abu Thalib ya. Begitu kakinya Abu Thalib itu terumpahnya menginjak neraka itu, otaknya mendidih. Tuh, itu neraka yang paling ringan. Kenapa paling ringan nerakanya Abu Thalib itu? Karena atas sapangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah protes kepada Allah, kenapa ya Allah? Pamanku yang membantu saya dakwah, yang membela saya dakwah,
yang membackup Abu Dawah kenapa nggak masuk Islam. Gitu. Dia meyakini Abu Thalib itu sebenarnya Muhammad, tapi karena terah gengsi seorang pemimpin, ya maka dia tidak mau masuk Islam. Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Anda tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau sukai. Reso nyadar iki ora. Kepada siapa saja. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk, menyadarkan, menginsafkan kepada orang-orang yang kami kehendaki. Baik, kita lanjutkan terjemahannya. La yaslaha illal asqa. La ini tidak. Yaslaha, ya, membakar. Tidak, yaslaha membakarnya. Illa kecuali. Al-asqa itu orang yang celaka. Neraka yang menyala-nyala itu tidak akan menyentuh seseorang itu illal asqa, kecuali orang yang celaka. Saya ingat hadis begini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku itu yadkhulul jannah, bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kira-kira ada tidak orang yang tidak mau masuk surga, Pak? Ada enggak yang tidak masuk surga? Ada. Coba. Ya Rasulullah, apa yang nahan orang yang enggak mau masuk surga? Ya Rasulullah, apakah ada mayakba ya Rasulullah? Apa ada orang yang tidak mau surga? Ada, kata Rasulullah. Man ata'ani yadkhulul jannah. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang melaksanakan ajaran agama ini, itulah orang-orang yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang tidak masuk surga. Itulah orang-orang yang celaka. Siapa mereka yang celaka itu? Ilal asqa. Siapa yang asqa? Siapa yang celaka? Mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama. Waman asani, orang yang bermaksiat kepadaku, orang yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, otomatis taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan siapa yang mencintai Allah, katakan fattabi'uni, ikuti aku. Gitu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, karena Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu, Allah itu akan menyayangi dirimu. Baik, masih ada waktu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Ini masih panjang penerjemahannya ini. Silakan, masih ada 2 menit dibuka untuk pertanyaan. Boleh masalah yang kita ngaji malam hari ini atau yang lain, monggo. Atau mau usul, silakan usul pengajiannya seperti apa formatnya misalnya. Gitu. Insya Allah besok setiap Senin keempat kita ngambil dari luar, artinya bukan dari lingkungan kita. Jadi untuk bulan yang lalu Ustaz Samsun Fajar, ya entah bulan nanti ini siapa, kita lihat siapa yang dari luar yang akan ngisi di tempat kita ini untuk malam Senin keempat. Nah, monggo kalau ada pertanyaan.
Terus kalian sebagai penutup karena nggak mungkin terjemahkan begini. Nikmat-nikmat surga itu akan Allah perlihatkan di saat akhir. Makanya ada orang itu yang tersenyum ketika meninggal tersenyum. Karena di saat itu Allah perlihatkan nikmat-nikmatnya. Seperti seorang sahabat yang selalu rajin ibadah, sholat. Suatu ketika dia nggak hadir dalam sholat, ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya diputuskan untuk sholat tanpa si A yang nggak pernah absen. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian ke rumahnya. Dia Rasul tanya pada istrinya, kemana si fulan sang suami? Jawab istrinya, suaminya telah meninggal. Apakah ada pesan dari suami? Tidak, hanya ada 3 ungkapan dari sang suami telah meninggal. Terus istrinya menyebutkan, kenapa kok nggak lebih jauh? Artinya ketika meninggal dinampakkan pahala-pahala jauhnya jarak antara rumahnya ke masjid. Hanya sekian, kenapa nggak lebih jauh lagi? Dinampakkan pahala. Kenapa kok sedikit? Karena pernah sedekahnya sedikit. Kenapa kok nggak banyak, nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya sedekah? Karena dinampakkan pahala ketika mau meninggal. Kenapa kok yang lama? Kenapa kok enggak yang baru? Karena suatu ketika hujan-hujan ada seorang yang kedinginan, ia buka bajunya, dikasih dia yang di luar baju yang bagus, yang baru, rangkepannya baju yang lama. Dikasihkan baju yang lama, ditampakkan pahala-pahalanya, fadilahnya ketika meninggal, maka dia mengatakan, kenapa kok enggak yang baru? Maka jangan heran begitu banyaknya orang-orang yang meninggal senyum, baunya harum, karena di saat itu dinampakkan pahalanya seperti Rabbi benili andaka baitan fil jannah. Di saat akan meninggalnya si istri Firaun Asiyah itu ditampakkan pahala-pahalanya, maka dia senyum itu mendapatkan surga. Kemudian dia meninggal sehingga si Firaun pun tidak sempat menyiksa istrinya itu, si Asiyah itu yang imannya baik dalam keadaan masih hidup, karena dia tersenyum, gak takut sama sekali karena ketika ditampakkan tentang ya balasan-balasan kenikmatan di surga. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari Selikur D ini banyak, ini ada yang baru-baru juga sepertinya ya. Iya, ini dari yang jamaah Yosomulyo, Pak Iwan mboten teko, Pak Fauzan sakit. Pak Fauzan izin rumah sakit. Iya ya Allah tuh. Rumah sakit sana iki. Oh. Ket kapan Pak Iwan sakitnya? Hari ini. Ya Allah. Ada jamaah kita namanya Pak Iwan, Aswan Awan, iya, sering disebut dengan Pak Iwan, orang yang gendut itu, yang suka azan itu. Kita doakan semoga cepat sembuh. Yang jelas fadilahnya, orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang mendoakan untuk kebaikan kita sampai sore hari sampai petang. Siapa yang menjenguk orang sakit di waktu petang hari, ada 70.000 malaikat yang mendoakan untuk kebaikan kita sampai pagi hari. Kalau ada kesempatan, kita nanti bisa menjenguk Pak Iwan yang di rumah. Rumah sakit sendiri. Oh, sudah jelas. Oh, Pak Iwan bagus. Biasanya beliau hadir di motor. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.